Halo sobat spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk membahas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan menceritakan film dari Korea dengan judul Special Delivery, film yang bergenre aksi. Dan sebelumnya saya peringatkan, karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan bila kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama yang bernama Jang Eun-ha yang diperankan oleh Park So-dam sedang mengambil motor bekas miliknya, dan film pun dimulai. Di sebuah gudang pembuangan mobil bekas sedang terjadi kesepakatan kliennya dalam meminta mengantar perjalanannya yang berbahaya. Mr. Baek, pemilik perusahaan ini, sedang mengamati peta tujuan yang diminta kliennya. Ia juga menerangkan bahwa perusahaannya dapat mengantarkan pengiriman khusus bentuk apapun. Di luar sana, Eun-ha baru saja sampai dengan mobilnya, disambut oleh Asif, seorang warga Pakistan yang menjadi montir di perusahaan ini. Pemuda inilah yang membantu merakit mobil Eun-ha dalam melancarkan aksinya. Sesampainya Eun-ha di dalam ruangan, perdebatan Eun-ha dengan Mr. Baek kembali pecah seperti biasanya hanya karena berebut minuman bir. Dan hari ini Mr. Baek melarang Eun-ha untuk mabuk karena ada pengiriman khusus untuknya malam ini, dengan bayaran lebih tinggi dari biasanya. Perjalanan malam sebagai pengantar khusus pun dimulai. Eun-ha menunggu kliennya dengan tenang di tempat yang dimintanya. Dari kejauhan terlihat dua pemuda yang mengendap dari kejaran seseorang. Sebelum kemudian keduanya datang mendekatinya. Sebelum dipersilakan masuk, Eun-ha memastikan wajah kliennya terlebih dahulu, kemudian baru membukakan pintu mobilnya. Mulanya kliennya tidak percaya saat melihat drivernya adalah wanita. Ia pun masuk dengan terpaksa saat ia diburu dengan musuhnya. Eun-ha meminta kliennya untuk memasang sabuk pengaman. Namun kliennya masih sepele karena melihat Eun-ha hanya seorang wanita. Sebelum akhirnya ia dikejutkan dengan aksi drivernya. 3 mobil yang mengejarnya satu persatu telah berhasil Eun-ha taklukkan. Sampailah mereka di tempat yang dimintanya. Perjalanannya menghabiskan waktu lebih cepat dari yang diperkirakan. Eun-ha menerima pembayaran sesuai yang dijanjikannya. Ketakjubannya dengan Eun-ha membuat kliennya menawarkan pekerjaan untuknya. Eun-ha dengan tegas menolaknya. Di tempat lain, seorang anak bernama Kim So-won yang diperankan oleh Jung Yo-jeon sedang sibuk menata barang-barang yang akan dibawa di apartemennya yang mewah. Di sisi lain, Kim Do-sik yang diperankan oleh Yoon Woo-jin, ayah dari Kim So-won, sedang mencari sesuatu yang disimpan dengan rahasia di atas kamarnya. Di tengah kesibukan mereka, sebuah televisi menayangkan berita tentang skandal pemain bisbol. Saat Do-sik mendapatkan barang yang dicarinya, So-won memanggilnya karena melihat ayahnya masuk dalam berita. Ia adalah mantan pemain bisbol yang tenggelam dalam dunia perjudian. Do-sik yang tak ingin anaknya mengetahui masalahnya langsung mematikan saluran TV. Dan keduanya pun telah bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Shin memperlihatkan persiapan Do-sik dalam menyiapkan paspor ilegal untuk perjalanannya. Pada waktu inilah, ia mendapatkan tawaran tentang pesanan driver khusus. Dan Kim Do-sik pun memutuskan untuk mengambil tawaran persiapan tersebut, agar dapat lolos dari pengejaran seseorang dalam perjalanannya ke pelabuhan. Di tempat lainnya, Jo Kyung-pil yang diperankan oleh Son Se-byuk adalah seorang polisi yang juga menjalani kehidupan sebagai gangster. Bersama dengan tangan kanannya yang juga seorang polisi datang untuk mengamankan hartanya. Pada saat inilah mereka kehilangan sebuah kunci keamanan berangkasnya. Ada uang 30 miliar di dalamnya, dan kunci pengamanan tersebut dikatakan oleh perempuan berada pada Kim Do-sik. Dimulailah pengejaran Kim Do-sik yang dahulunya merupakan rekan kerjanya. Do-sik telah melarikan diri darinya, dan sialnya sebelum sampai di tempat pelariannya, Kyung-pil sudah menerornya melalui telepon. So-won merasa sangat terganggu dengan panggilan teleponnya. Pasalnya ia sedang seru memenangkan permainannya. So-won pun akhirnya bersuara hingga membuat Do-sik yang sedang menyetir marah dan membuatnya hilang kendali. Sialnya teleponnya terjatuh dan tak sengaja panggilan dari Kyung-pil terangkat. Keduanya berargumentasi merebutkan kunci berangkas yang ada pada Do-sik. Pada keesokan harinya, Eun-ha kembali mendapatkan pesanan khusus. Kali ini pengiriman ke Seoul. Di pelabuhan Pyongyang, mulanya Eun-ha menolaknya karena beberapa alasan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengantarkan pesanannya dengan pembagian pembayaran 50%.
Keduanya pun saling sepakat. Seperti biasanya, Mr. Beck membuka petanya. Ia menunjukkan barang yang akan diambilnya berada di stadion bisbol jam 8 malam dan harus sampai pada pelabuhan pada jam 9. Mr. Beck menunjukkan foto kliennya kali ini. Ia adalah Kim Do-sik. Eun-ha mempersiapkan beberapa plat mobil yang akan dibawanya. Mr. Beck berpesan dengannya. Jika sesuatu terjadi di luar rencananya, maka ia meminta Eun-ha menghubunginya melalui handphone 2G-nya atau melalui telepon umum. Setelah mempelajari rute yang akan dilewatinya dan persiapan Alfier dalam memperbaiki mobilnya, Eun-ha pun berangkat untuk menjalankan pekerjaannya. Di jauh sana di stadion bisbol, Kim Do-sik sedang memainkan bolanya. Kemudian So-won datang menyusulnya. Pagi itu merupakan pagi terakhir mereka bersama. Di lain tempat, Kyung-pil mendapatkan informasi keberadaan Do-sik sebelum akhirnya menyegerakan keberangkatannya dengan anak buahnya untuk menangkapnya. Hingga sampailah mereka di stadion bisbol. Waktu itu Do-sik sedang menghabiskan malamnya bersama dengan So-won. Mulanya Do-sik mengira itu adalah driver yang akan menjemputnya. Dan setelah menyadarinya mereka adalah Kyung-pil dan anak buahnya. Ia pun langsung berlari ke gudang yang ditinggalinya, mengunci erat pintu masuk ke dalam. Sementara itu Do-sik meminta kepada anaknya untuk segera berlari keluar. Di sana ada mobil yang akan menjemputnya. So-won yang ketakutan masih enggan pergi meninggalkan ayahnya. Hingga kemudian Do-sik mengambil jam yang dikenakan anaknya agar nanti ia dapat menelponnya ke nomor tersebut. Keduanya pun akhirnya berpisah. Si memperlihatkan kekacauan setelahnya. Do-sik berusaha menghajar orang-orang di hadapannya hingga pukulan keras mendarat di kepalanya. Kyung-pil masih saja menghajarnya dalam ketidakberdayaannya. Sekali lagi ia menanyakan keberadaan kunci pengaman berangkas yang dibawanya pergi. Namun Do-sik tetap tidak menghiraukannya. Kyung-pil menghajarnya untuk terakhir kalinya. Kemudian Kyung-pil menggerakkan anak buahnya untuk mencari anaknya. Sesaat setelah kepergian Kyung-pil, Do-sik kembali bangkit dan menghajar beberapa anak buah yang masih tertinggal di sana. Sementara itu, di lain tempat, So-won berlari mencari mobil yang akan menjemputnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Eun-ha masih menunggu klien yang akan dijemputnya. Setelah terlambat beberapa menit dari waktu yang dijanjikan, justru seorang bocah yang datang. Bocah itu meminta supaya dibukakan pintunya. Eun-ha melihat beberapa orang sedang mengejarnya. Hingga akhirnya So-won menyebutkan angka 6162, barulah pintu mobil terbuka. Eun-ha kembali beraksi dengan mobilnya, menghindari beberapa orang yang ada di depannya. Tepat saat mobil akan melaju keluar kota, mobil Eun-ha terhenti. Mobil Kyung-pil sedang menghadangnya tepat di hadapannya. Dari kejauhan, Do-sik yang melihatnya berlari mendekat dengan membawa tongkat bisbolnya. Ia melemparkan tongkat bisbol ke arah Kyung-pil hingga mobil menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Eun-ha bersama So-won berhasil pergi darinya. Setelah gagal menangkap So-won, Kyung-pil kembali ke stadion bisbol. Masih tidak ditemukan juga kunci keamanan yang dicarinya. Namun informasi tentang driver yang membawa pergi So-won telah terungkapkan bahwa penyetir profesional itu adalah seorang wanita. Sesampainya Eun-ha di suatu tempat, ia pergi meninggalkan mobil dan juga So-won. Ia tak memperdulikannya. Eun-ha terus melangkah menghindarinya. So-won yang tak lagi memiliki siapapun bersikeras mengikuti Eun-ha. Hingga akhirnya So-won memberanikan diri menemuinya. Keduanya saling beradu argumentasi. So-won mengatakan kepadanya jika ia memiliki uang, ia akan memberikannya asal Eun-ha menyelamatkannya. Kemudian Eun-ha memutuskan untuk menelpon Mr. Beck, memberitahukan kesalahan dalam pengirimannya. Mr. Beck meminta agar Eun-ha menyerahkan anak tersebut pada seseorang yang dikenalnya. Sampainya di tempat yang diminta Mr. Beck, ia merasa aneh dengan orang yang ditemuinya. Mulanya ia melepaskan So-won dan meninggalkannya. Namun itu hanya saat sebelum Eun-ha kembali menjemput So-won setelah merasa ada yang tidak beres dengannya. Ketika itu So-won sedang berusaha melarikan diri dari jendela kamar mandi. Eun-ha membawa So-won kembali ke sebuah hotel. Pada scene ini memperlihatkan ketulusan hati Eun-ha yang telah bersedia menerima keberadaan So-won sementara waktu ini. Di sebuah kantor polisi, Kyung-pil datang sebagai atasan polisi di sana. Ia merapatkan satu kasus penangkapan seorang pembunuh dan penculik dengan anak buahnya. Kyung-pil mengarang sebuah cerita jika kematian Kim Do-sik adalah ulah seorang perempuan yang ada di dalam mobil yang tertangkap CCTV. Perempuan itu telah menculik So-won, anak yang berada di sisinya. Ia meminta anak buahnya untuk mencari informasi tentangnya. Tugas ini diperintahkan sebagai polisi atasan. Bersamaan dengan itu, Kyung-pil menyewa pembunuh bayaran untuk mencari informasi tentang driver yang membawa So-won. Pembunuh itu pertama menemui seseorang yang menguruskan paspor ilegal milik Do-sik. Pemuda itu adalah Gi-bang. Ia dipukulinya hingga babak belur.
membuatnya dengan terpaksa menceritakan tentang pengantar profesional yang ia kenalkan kepada Dosik. Dia memperlihatkan Eunha yang sedang berbelanja di supermarket, membeli keperluan untuk Sowon termasuk perlengkapan pribadinya yang tertinggal, sembari mendengarkan pesan suara dari Mr. Beck. Laki-laki tua itu telah mengetahui keadaan Eunha yang sebenarnya, bahwa ia sedang dalam pengejaran bandit-bandit itu. Dan benar saja, tanpa sepengetahuannya keberadaan Eunha telah tertangkap oleh pengejaran anak buah Kyungpil. Sampainya Eunha di hotel, ia mendapati Sowon yang sedang menatap berita tentang kematian ayahnya. Sontak saja bocah itu menangis. Di luar sana, Kyungpil beserta anak buahnya datang melacak keberadaan mereka. Tepat waktu itu, Sowon sedang menangisi kematian Kim Do-sik, ayahnya. Suaranya menggema, menyamarkan pelacakan anak buah Kyungpil, tepat di depan nomor kamar yang diberikan petugas hotel. Suara tangisnya membuat para bandit semakin yakin dengan keberadaan anak yang mereka cari. Namun saat pintu kamar didobrak, tak ada siapapun di sana kecuali gagang telepon yang terangkat. Mereka langsung menyadarinya. Ternyata Eunha menyewa 2 kamar dan mereka berada di kamar yang lain. Eunha yang telah mengetahuinya dengan sigap mencari cara untuk melarikan diri. Namun sayangnya penyamarannya tertangkap oleh Kyungpil saat mereka berada di satu lift. Namun itu hanya sesaat sebelum keributan kembali terpecahkan. Mereka kembali berhasil lolos dari tangan Kyungpil. Eunha langsung membawa Sowon di tempat yang lebih nyaman. Di dalam mobil, Eunha merebut tas dari Sowon. Ia mencari tahu apa yang sedang para penjahat itu inginkan darinya. Dan Sowon pun memberitahukan barang kecil yang dititipkan ayahnya kepada Eunha, dengan harapan bandit itu tak lagi mengejarnya. Di lain tempat datanglah petugas dari NIS. Ia adalah Myung yang diperankan oleh Yoon Hye-ran. Ia ditugaskan untuk menangkap seseorang dari Korea Utara. Tepat saat itu, Kyungpil mendapatkan informasi kehidupan Eunha. Dan dari sini pula lah Kyungpil mengetahuinya jika gadis itu dari Korea Utara. Dan dari semua informasi itu, Myung datang menempel pada Kyungpil. Pada scene ini memperlihatkan ketidaksukaan Kyungpil dengan kehadirannya. Di sisi lain, Eunha telah mengganti mobilnya. Pada beberapa kesempatan, Sowon meminta padanya untuk mempertemukannya dengan ibunya. Eunha pun mengabulkan permintaannya. Ia kembali menjadi pengantar khusus untuk Sowon. Dengan menggunakan handphone 2G-nya, ia menghubungi nomor yang diberikan Sowon. Bocah itu menganggapnya ia adalah ibunya. Akhirnya mereka membuat sebuah janji pertemuan. Namun sayangnya, pelacakan sinyal handphone Eunha membuat polisi menangkap keberadaan mereka. Dengan cepat Kyungpil mengambil tugasnya alih-alih untuk mencari pembunuh Dosik dan penculik anaknya. Di tengah pencariannya, ia berpesan pada pembunuh yang disewanya untuk segera membunuh Eunha saat menemuinya. Ketidaktahuan Eunha membuatnya kurang waspada. Sampainya mereka di sana, saat itu Eunha meninggalkan Sowon di dalam mobil dan ia menemui seorang yang dianggap Sowon adalah ibunya. Namun jawaban wanita itu membuat Eunha geram karena menolak kehadiran Sowon sebagai anaknya. Kembalinya ia kepada Sowon memecahkan perdebatan karena bocah itu kecewa dengan penolakan ibunya. Dan tepat saat itu, anak buah Kyungpil datang menghajar Eunha, kemudian membawa Sowon pergi. Dengan kecerdasan dan kejelian Eunha, ia mampu bangkit dan balik menyerangnya. Ia membakar bajunya tepat di antara penyemprot air otomatis untuk pemadam api darurat. Dan benar saja semprotan air dari pipa-pipa mengganggu driver mereka. Eunha menghajar beberapa penjahat untuk mendapatkan Sowon kembali. Setelah Sowon kembali bersamanya, Eunha melarikan diri dengan mobilnya. Ia kembali memperlihatkan aksi menyetir heroiknya. Kemahirannya dalam menyetir membuat musuh terjun bebas bersama mobilnya. Eunha dan Sowon kembali berhasil melarikan diri dari pengejaran para bandit itu. Dan buruknya, di tengah perjalanan Eunha tidak sadarkan diri. Dengan panik Sowon menghentikan mobil, meminta bantuan salah satu penumpang, dan imbalannya Sowon akan berikan semua uang yang dibawanya. Dan pagi keesokannya datang, Eunha terbangun dengan keadaan luka yang sudah diperban, dan ternyata Sowon yang merawatnya. Dan lebih terkejutnya lagi saat ia mengetahui bahwa Sowon telah memberikan semua uangnya kepada wanita tadi untuk membeli mobil rongsok yang sekarang ada pada mereka. Dan keduanya pun kembali pada Mr. Beck. Eunha akan mengirimkan Sowon ke tempat yang lebih aman bersama keluarga Afir di negara sana. Kabar tentang keberadaan perusahaan Mr. Beck telah sampai pada telinga Kyungpil. Ia bersama dengan anak buahnya datang demi mencari kunci keamanan yang berada pada Sowon.
Bertepatan dengan itu, polisi yang melacak ulang TKP pembunuhan Kim Do-sik menemukan satu bukti, rekaman percakapan mereka pada jam yang sebelumnya dipakai oleh So-won. Betapa kesalnya Mi-young yang menyadari bahwa selama ini ia yang ditipunya. Kyung-bil lah pembunuh Kim Do-sik yang sebenarnya. Malam itu di tempat Mr. Baek, Kyung-bil beserta anak buahnya datang tanpa ada yang menyadarinya. Dan langsung saja mereka menyerang Mr. Baek dengan brutalnya. Mr. Baek menyempatkan menekan tombol speaker di ruangannya, dan itu sampai di telinga Afir. Pemuda itu dengan tanggap meminta supaya So-won bersembunyi di bagasi mobil yang sedang diperbaikinya. Sementara itu di dalam sana Mr. Baek sedang dihajar hingga berlumuran darah. Sesaat setelahnya, Afir juga tertangkap. Kyung-bil sempat menyiksanya beberapa kali sebelum Mr. Baek akhirnya memberitahukan keberadaan kunci pengaman itu di berangkasnya. Saat musuh memberikan kesempatan untuknya, Mr. Baek mengambil senjata dan menembakkan pada musuh-musuhnya. Namun sayangnya, ia tertembak balik oleh peluru musuh. Suara tembakannya terdengar oleh Eun-ha, maka dengan cepat ia menyusulnya. Kemudian dengan cerdik, Eun-ha memutuskan saluran listrik pada semua ruangan. Dan ia datang membunuh satu persatu musuhnya, hingga ia berhasil melarikan diri dan mengambil mobil untuk menyelamatkan So-won. Namun tiba-tiba saja, Kyung-bil datang menyerang mobil yang mereka tumpangi. Kyung-bil telah berhasil merebut So-won dengan menodongkan senjata ke arah Eun-ha. Diceritakan di akhir film ini, Kyung-bil merasa putus asa dengan pengejarannya. Ia seperti tak lagi memperdulikan keberadaan kunci pengaman itu, melainkan mengatakan pada Eun-ha bahwa ia ditakdirkan untuk hidup sendiri sambil melemparkan tubuh So-won ke dalam laut. Nah datang akan menyelamatkannya. Namun saat itu satu tembakan mengenainya. Namun Eun-ha masih memberikan perlawanan hingga keduanya terjatuh ke dalam laut bersama. Pada sini ini memperlihatkan hanya So-won yang terselamatkan, sedangkan Eun-ha telah terbokar bersama mayat Kyung-bil di dasar lautan. Sekelompok polisi yang mendapatkan laporan tembak baru saja sampai di TKP. Ia menyelamatkan So-won. Kemudian scene memperlihatkan kehidupan So-won yang hidup bahagia di tempat panti asuhan rumah bahagia. So-won sedang menceritakan dirinya melalui tulisan yang ia kirimkan kepada Eun-ha, hingga membuatnya tertinggal dengan bis yang menjemputnya. Pada sini ini pula lah memperlihatkan pertemuan keduanya. So-won datang memeluk Eun-ha dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten film yang lebih seru. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu memang gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.